Selamat pagi rekan-rekan semua. Sudah pada masuk semua? Nah, kita akan berpikir bagaimana cara kerangka berpikir. Kerangka berpikir sebuah fact finding itu bagaimana, teman-teman? Kayak gini. Nah, ini seorang canas ya, calon nasabah. Kan pada saat kamu ketemu sama orang ini bisa kemungkinan punya asuransi, bisa nggak punya kemungkinan dia juga nggak punya asuransi. Ya, punya asuransi tapi BPJS. Ya wes, asumsikan dia nggak punya asuransi, lalu BPJS. Ya. Nah, kalau misalnya dia punya asuransi, ada kartu kredit. Oh, kesehatan. Oke. Kesehatannya di perusahaan apa? Manfaatnya kayak apa? Sudah melok berapa lama? Ikutnya gimana? Produknya kayak apa? Nah, kamu bisa tahu. Ya, seperti tadi kan ada yang konsultasi kan sama saya. Ternyata produknya itu gak jelas, teman-teman ya. Cuman kayak nabung 2 tahun mana ngono balik, ya toh. Duitnya balik gitu toh. Ada kan? Kayak Mandiri itu ada, teman-teman ya. Kembali uangnya. Tapi ya gitu, klaim hilang langsung. Lah, itu kan sama aja bohong. Jelas ya? Ya, kayak gitu-gitu lah. Itu adalah bagian dari product knowledge. Nah, ini pencarian fakta dulu ya. Kalau saya nggak punya asuransi, nah bedain, dia udah nikah belum? Oh, nikah. Kira-kira income-nya berapa? 5 juta sampai 10 juta. Ya toh? Menikah, income-nya oh ini sorry ya, copy paste ya. Di bawah 5 juta atau dia 5 10 menikah di antara 5 10 atau menikah dia udah nikah tapi di atas 10 juta. Ya, kenapa kok kamu perlu segmentasi begini, teman-teman? Ya, itu ada hubungannya. Karena itu berhubungan dengan step cara dia membeli asuransi. Kalau orang dia udah nikah, income-nya masih sekitar 5-10 juta. Sebetulnya kamu tawari asuransi kesehatan itu juga agak berat, teman-teman ya. Mestinya dia yang dibeli itu uang pertanggungan jiwa. Kalau asuransi kesehatan, ya boleh-boleh angkanya mepet 5 juta. Ya, mending dia beli UP aja. Kamu tawarin pecinta misalnya. Tapi kalau mepet-mepet 10 juta, ya mungkin kamu sih beli dulu adalah UP dulu, uang pertanggungan dulu. Betul nggak? Kesehatan, nah terserah. Kamu mau nawarin DPSS juga boleh, mau nawarin unit juga boleh. Ya, tapi dia perlu tahu konsekuensinya loh, teman-teman. Karena setauku orang-orang di income ini, itu nggak bisa menerima asuransi itu bayar. Karena dia mengharapkan nilai tunainya. Kalau orang udah level-level ini, di atas 10 juta, dia bisa mengerti, oh asuransi itu beli. Ngerti ya? Itu juga membedakan pola berpikirnya dia. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ada sih. Contoh misalnya, single misalnya. Orang single kan kerjanya ya income-nya 5-10 juta. Ya kan? Boleh nggak ditawari ke 5 juta, hajar kesehatan nih? Boleh-boleh aja lah. Ya, boleh-boleh aja. Lalu income-nya 3 juta kok, ya cok. Ya bisa sih kamu tawari yang paling rendah misalnya. Ya tapi jelasin yang benar gitu loh. Nah mulai nyenggol market sing antara mampu nggak mampu gitu loh, teman. Ya, makanya kamu perlu fact finding lebih dalam supaya kestabilan dia bayar tuh terjaga. Kenapa? Karena kalau dia nggak lancar bayar, itu akan yang menderita paling kerugian sendiri. Paling besar itu adalah sebenarnya orangnya sendiri, nasabah sendiri. Karena asuransi tidak bisa maksimal. Ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang aku bahas yang punya asuransi. Oke, kalau punya asuransi ini bagaimana? Dia punya asuransi kesehatan nggak? Ya, punya misalnya asuransi kesehatan ini model kayak apa? Inner limit apa on bill? Ya kan? Opo itu inner limit? Apa itu on bill? Nah, silakan Anda belajar di training produk, ya. Nah, itu asuransi ya. Terus asuransi kesehatan juga ada 2, asuransi tradisional apa unit link. Apa untungnya? Apa APE, apa LE? Kamu ceritain semua. Loh, kalau asuransi kesehatan, apakah orangnya juga perlu dikasih tahu tentang asuransi tradisional kesehatan sama unit kesehatan? Perlu tahu dua-duanya. Dan dia juga tahu apa plusnya, apa minusnya. Karena iklan asuransi kesehatan itu bukan cuma setahun 2 tahun, tapi
masa asuransi itu panjang banget teman-teman, bisa sampai 85. Kalau saya bikin sampai 85. Ya saya nggak pernah ngajari sampai 7, dulu terpaksa 75. Ya minimal 75 sih mending, ojo sampai 55. Ya itu nanti kecewa banget pasti nasabahmu. Oh iya, poin jenis. Kok dibikinnya sampai 55? Ini kan. Ya, ingat loh teman-teman, asuransi itu yang paling pakai itu justru yang jangkanya pada saat di atas 55 setelah dia pensiun. Tapi problemnya adalah, ya kan, itu di saat itu dia nggak produktif. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, itu nanti dibahas di selanjutnya, ya. Oke. Yang kedua adalah cerita tentang proteksi income, misalnya. Ya, proteksi income itu jual cerita tentang asuransi sakit kritis, ya. Yang kedua adalah asuransi utang, perlindungan utang maksudnya, ya. Nah, yang terakhir adalah asuransi jiwa. Ya. Nah, ini kamu harus, kira-kira kamu ada mapnya kayak gini. Ini dulu sih, simple ini. Ya. Nah, ini kamu boleh screenshot, teman-teman. Ya, lanjut. Nah, kalau sekarang misalnya orangnya posisi penikah, dia tidak punya asuransi, ya kan? Dia penikah, income 5-10 juta. Nah, aku saran sih mending lu pakai BPJS dah. Tapi beliau UP. Ngerti teman-teman? Ya, jangan dipaksain apa? Ke kesehatan onbil atau hilang duitnya nanti ngamuk dia, marah kan? Dipikirnya dia nabung lagi ya. Nah, ini kan cilaka 12 teman-teman. Ya. Karena menurut saya kalau income-nya masa 5-10 ini posisi dia kondisi menikah dan dia punya anak, berat loh kalau dia beli asuransi kesehatan aja berat. Iya, betul kok. Buat apa memaksakan gitu loh. Ya kan, mending dia, karena apa yang dipersiapkan itu banyak. Bukan hanya asuransi kesehatan toh, tapi dia juga harus persiapin pensiun buat dia sendiri. Teman-teman, kalau kamu tahu cara ngitung pensiun, ngeri kamu. Ya itu sebabnya kenapa kita pada saat kita masih muda-muda, ya, fokus teman-teman ya, kerja dapetin income, ya, supaya nanti kita punya tabungan pensiun di belakang, ya. Nah, asuransi kesehatan, ya mending punya asuransi kesehatan gitu. Nah, boleh ya kamu tambahin misalnya dia beli uang pertanggungan jiwa atau sakit kritis itu boleh, ya. Tinggal nyamannya yang mana, ya. Nah, terus kalau dia punya income, dia belum nikah, dia punya income 5-10. Nah, ini karena dia belum nikah, teman-teman. Lebihnya banyak sebetulnya, betul nggak? Nah, kamu bisa tawarin dia banyak hal gitu loh. Nah, stepnya dia beli asuransi itu kan sebetulnya ini, teman-teman. Pertama, kamu siapin yang namanya cash protection. Istilah itu cash protection. Cash protection itu perlindungan tabungan. Tuh, kenapa kok asuransi kesehatan itu termasuk perlindungan tabungan? Iya. Karena apa? Kamu sakit itu langsung ngantem ke cash flow-mu, teman. Ke tabunganmu. Tabungan nggak cukup, pasti kamu ngefek sama cash flow. Ya. Yang kedua, kamu bisa ceritain tentang proteksi income. Yang ketiga, kamu tentang asset protection. Yang ketiga, yang keempat adalah asset creation. Asset creation itu berbicara tentang uang pertanggungan jiwa. Ya. Nah, itu balik lagi kan, loh. Kok uang pertanggungan jiwa termasuk asset creation? Kok penciptaan aset? Iya, memang ngitungnya dari sana. Menciptakan aset dengan cepat. Contoh, kamu beli tanah 1 miliar. Kalau kamu aset real, itu bayarnya kan juga, kamu cash juga sama kan 1 miliar. Bahkan kamu nyicil, angkanya bisa 2 kalinya, jadi 2 miliar. Tapi di Pru 1 miliar paling cuma bayar 20%. Bahkan 10%. Bahkan 6%. Jelas? Nah, untuk keluarga muda yang hidupnya dengan cicilan, penuh cicilan gitu. Kayak saya dulu kan, betul nggak? Pada saat muda, hidup dengan mencicil, jadi kerjanya pencicilan, kan gitu kan teman-teman ya. Ya, sehingga apa? Ya dia perlu dia perlu aset satu lagi yang angkanya cukup gede, tapi bayarnya nggak terlalu berat. Apa? Ya, uang pertanggungan jiwa. Ya, asuransi pendidikan masuk di mana? Asuransi pendidikan itu masuk di income creation, teman-teman, sebetulnya. Lebih cocok ke sana. Sakit kritis. Karena orang sakit kritis ya pasti selesai, teman-teman. Income-nya pasti bermasalah. Ya. Jelas, teman-teman, sampai ini? Nah, kalau orang nikah di atas 10 juta juga, ini bisa ngikutin step ini. Ya,
kamu boleh foto. Ya. Sudah? Jelas ya? Yang teman-teman baru bisa ngikutin? Teman-teman baru? Excel? Bisa ya? Bisa kok. Oke, lanjut ya. Oke. Nah ini. Kok kalau misalnya aku punya, lah orang ini kalau udah punya asuransi terus bagaimana? Nah ini kan stepnya. Asuransi kesehatan. Oh dia inner limit tanpa on bill. Kalau inner limit bisa nggak konversi? Kalau on bill bagaimana? Oh kalau sudah on bill ya wes. Berarti berikutnya dia harus beli yang namanya asuransi sakit kritis. Kenapa kok orang beli sakit kritis teman-teman? Ingat loh, asuransi on billmu ini bisa jalan selama dibayar. Lalu kamu sakit, siapa sih bayar on bill? Adalah income pengganti. Income pengganti ini siapa? Ya ini kan. Pendidikan sekolah anak harus jalan. Makan harus jalan. Ya kan? Operasional tetap harus jalan. Betul nggak? Betul kok. Malah orang sakit kritis itu malah pengobatannya lebih gila teman-teman. Fisioterapi sehari, tiap hari. Ya 150.000 sehari. Ada yang 200, ada 300. Nah 300 kali 30 hari berapa? 9 juta. Berapa bulan? Setahun misalnya. Ya itu kan berapa duit? Gitu. Nah pada saat orang hari ini kena stroke teman-teman, itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Perlu dampingi nggak? Perlu. Mungkin kamu bayari pembantu, misalnya ada sing bantu untuk bisa handle sing sakit ini misalnya. Misal kan gitu kan, untuk melayani. Itu biaya aslinya teman-teman. Nah, terus pertanyaannya nggak makan. Sing jaga toko siapa? Kalau kena stroke. Kan nggak mungkin kamu. Istri misalnya. Berarti sing jagain kamu siapa? Suster misalnya. Berapa suster setiap bulan? 3,5 juta. Ya tinggal dihitung aja kan berapa pengalinya. Gila teman-teman. Dan puji syukurnya teman-teman, asuransi sakit kritisnya Pro yang paling terbaik. Ya, kenapa kok? Kan Koko bilang, ya Koko kan jadi Pro, pasti kecap nomor 1. Enggak teman-teman. Klausulnya yang berbicara seperti itu. Ya, jelas. Klausulnya yang bicara begitu. Ya, kita akan lihat klausul di dalamnya. Ya, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, lo kalau dia udah punya asuransi, terus dia udah punya asuransi jiwa, tanyain dulu ikut itu tujuannya apa, teman-teman. Asuransi jiwa itu kan banyak. Dia bisa berubah jadi macam-macam tujuannya. Bisa untuk jaminan pajak waris, bisa. Untuk melunasi utang, ya bisa. Untuk perlindungan pendidikan, misalnya, bisa juga. Betul nggak? Betul kok. Ya. Nah, tapi kamu perlu tahu tujuannya apa dia ikut. Dulu. Ya kan? Nah, cek kan reviewin apakah angkanya udah cukup atau apa enggak. Tuh, gimana cara tahu nih cukup apa enggak? Nah, itu nanti belajar kelas berikutnya, teman-teman. Ya, belajar berikutnya di mana? Ya, UP ideal misalnya. Atau ketika dia income naik, berarti UP kan harus naik. Iya kan? Gitu loh, teman-teman, ya. Nah, terus asuransi, dia udah punya asuransi sakit kritis. Nah, asuransi sakit kritis ini bisa untuk asuransi untuk jaminan utang. UP juga bisa. Tapi kalau UP itu istilahnya gini loh, kalau asuransi kayak asuransi mobil, ya, itu TLO teman-teman. Jadi like nubruk sampai habis, sisa berapa puluh persen gitu, 30 misalnya. Nah, itu kamu bisa keluar kan. Nah, sama, like UP jiwa ini meninggal baru keluar. Tapi like sakit kritis, gimana kok? Nah, itu jadi problem. Ya, jelas ya teman-teman ya. Makanya sebetulnya paling cocok adalah untuk cover utang adalah sebetulnya asuransi sakit kritis. Tapi kalau orang di posisi ini tidak mampu untuk beli angka sakit kritis yang gede, saranku mending beli UP, mending daripada belas nggak punya. Ya, jelas ya, teman-teman. Siap kok. KPR, pernah nggak dengar asuransi KPR nggak keluar? Teman-teman di sini pernah nggak dengar? Belum kok. Nggak pernah ya? Iya. Nah itu nggak keluar Pak.
gara-gara bencana alam, nggak keluar. Ya, kamu mesti cek klausul polisnya. Makanya pada saat misalnya contoh nasabahmu, misalnya, Oci, kamu punya RK ya? Di mana misalnya? Rekening koran misalnya. BRI misalnya. Kenapa nggak di backup pakai asuransi? Loh, kebetulan asuransi di bank itu aku udah ikut. Nah, masalah teman-teman, ada masalahnya. Kenapa? Karena perpanjangan untuk RK itu biasanya agak telat. Contoh, pertandatangan pertama kali dana turun adalah sejak misalnya tanggal 2 Februari misalnya. Ternyata perpanjangan berikutnya karena AO-nya mundur, banyak kerjaan, mundur sampai bulan April. Dia cuma ngebel, Pak RK-nya gimana? Panjang. Dipikirin nasabah nih, diperpanjang, jalan kan semuanya saat asuransi ini. Ternyata enggak, teman-teman. Asuransi itu jalan setelah provisi kamu bayar. Kapan kamu bayari? Bulan April kamu bayari. Ya jelas ini mati. Dari Februari, 2 Februari sampai Maret, sampai April. 2 bulanan, mati. Lalek kejadian pas meninggalnya pas itu. Itu yang nggak pernah disadari orang yang minjem. Dipikirnya dia keluar. Nah, itu. Jelas. Asuransi KPR juga sama. Dipikirnya dia semua ditanggung. Kagak, nggak ditanggung, teman-teman. Klausulnya banyak kalau kamu beli asuransi lokal itu. Salah duanya adalah meninggal karena wabah nggak di-cover, meninggal karena bencana alam nggak di-cover. Silakan nggak? Jadi kamu kena bencana alam kayak di Lumajang itu kena bencana alam terus kamu meninggal, nah itu utangnya tetap gak bisa lunas, teman-teman. Ya. Ya kok. Ya solusinya gimana ya? Ya pikirin Pak. Makanya aku paling nggak suka daripada kamu beli asuransi di bank, mending kamu beli asuransi sendiri yang kamu bisa pastiin klausulnya ini. Itu jauh lebih penting gitu loh. Jelas? Ya? Jelas kok. Siap. Jelas ya? Siap kok. Sampai sini ya nih. Terus asuransi utang kamu bisa tanyakan, ini sistemnya rekening koran apa bayar bunga plus pokok? Ingat loh teman-teman, pada saat lu tanda tangan di notaris, pinjem kan kamu kolateral, kamu tak tahu sertifikat kan? Itu kan kebanyakan, istrimu kan tanda tangan juga. Maksudnya apa? Bahasa kata lain begini kan? Pak, kamu ngerti ya? Bu, ngerti ya? Bojomu ini utang loh. Jadi bojomu gak dibayar utangnya, aku nagih kamu. Secara gak langsung tuh begitu, teman-teman. Mengetahui. Istilah kerennya tuh mengetahui, padahal enggak. Ngerti? Iya kok. Jadi yang kepontalan siapa? Yang kepontalan? Ya istri lah. Nah, itu kan sebuah resiko, teman-teman. Nah ini kan kamu yang tahu, kamu yang belajar. Kamu hari ini nggak infoin ke temenmu, kasihan loh mereka. Tapi kamu hari ini cerita, sharing sama temenmu, dan ternyata kamu bener bisa bantu DE, dan ternyata kejadiannya bener sesuai dengan apa yang kamu ceritain. Loh, secara nggak langsung kan kamu nolong dia. Jelas? Ya. Nah, kamu perlu cek pengecualian polis untuk wabah dan bencana itu gimana. Ya, ini bisa juga dikombin dengan Prowaris atau PCB atau Pocinta. Ya. Nah, sekarang kan ada produk asuransi sakit kritis yang putusan toh. Nah, ini cocok teman-teman untuk yang ini. Rekening koran, cocok banget ini. Jadi begitu habis, ya kan? Nah, nanti perpanjang lagi kan? Nah, perpanjang lagi. Tapi jujur ya paling untung ya harusnya PCB 88. Ya, karena kalau nggak kepake ya kayak nabung, kamu titip uang doang. Ya, oke, lanjut ya. Udah di foto ini? Sudah kok. Oke. Nah, tujuan orang beli asuransi sakit kritis itu banyak tujuan nih teman-teman ya. Bisa macam-macam. Nah ini loh, proteksi income, backup biaya timbul di luar biaya asuransi kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan utang. Ini adalah salah satu contoh. Ini tak kasih contoh aja, kira-kira tujuannya orang tuh kayak gini loh, orang beli sakit kritis. Nah, tinggal kamu nanti ngolai kayak apa. Kan asuransi sakit kritis bisa bermutasi menjadi banyak. Kayak ini kan,
Asuransi sakit itu bisa jadi empat produk. Ngeri ya. UP jiwa lebih ngeri lagi, bisa banyak. No. Makanya kalau ditanyain aku bikin UP 1 miliar, apa tujuannya bikin UP 1 miliar? Gak jelas. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau live. Ya toh, fondasi kawan keluarga, distribusi aset, pajak waris, sengketa dari pelakor, pelunasan utang usaha. Bisa banyak dia. Ya, atau pelipat gandaan aset. Banyak kan masih banyak nih. Ya, teman-teman, pelipat gandaan aset juga bisa. Ya. Jelas ya? Jelas kok.